Saudaraku, dalam sebuah teori yang dikenal dengan mental model theory yang ditulis oleh seorang tokoh yang bernama Kenneth Craig tahun 1943 dalam bukunya yang berjudul The Nature of Explanation. Beliau menemukan teori model mental. Teori ini mengajarkan tentang keberadaan kita dengan lingkungan kita dan cara-cara berpikir dengan menggunakan peta konsep di dalam kehidupan seseorang. Dari sinilah lahirnya berbagai pemikiran tentang peta konsep, yang mana setiap orang ketika akan mengambil sebuah kebijakan dan keputusan, maka harus berpijak dari peta konsep tersebut, agar apa yang akan dia jalani sebagai sebuah prediksi dan proyeksi sebuah institusi, sebuah pemikiran ke depan lebih terukur dan terstandar. Teori ini juga mengajarkan agar menyelesaikan setiap persoalan dengan problem solving diawali dari hal yang kecil. Jadi dia menggambarkan peta konsep itu seperti juga sebuah pohon. Jadi pohon itu lengkap mulai dari akar sampai kepada pohon, dahan, cabang, daun, bunga, dan buah. Jadi ketika sebuah pohon mengalami sebuah problem, maka harus diurai tahapan demi tahapan, di mana titik-titik krusial problem itu muncul. Dimulai dari hal yang kecil, sehingga setiap problem solving yang dilakukan ada tahapan-tahapan. Selesai satu tahap, maka melangkah pada tahap yang lain. Inilah sebuah pemikiran yang luar biasa yang dilahirkan oleh seorang pakar Craig, seorang psikolog. Ternyata Allah sudah mengingatkan kepada kita semua agar di dalam menjalani semua proses kehidupan itu ada tahapan-tahapan, ada proses yang harus dilalui, ada sistem yang tidak bisa kita tinggalkan. Dalam surah Insyirah ayat 7 dan 8 Allah mengingatkan kita, Faiza faraghta fansab, apabila kamu selesai, apabila kamu telah melakukan sebuah tindakan, sebuah aktivitas, sudah menyelesaikan sebuah masalah, maka lanjutkan dengan langkah action, tindakan yang lain, yang berikutnya. Kita tidak boleh berhenti, karena itulah eksistensi, konsekuensi dari kehidupan kita. Harus terus bergerak, harus dinamis, harus tetap melangkah. Tidak ada kata diam, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata tiaraf. Karena ketika seseorang diam, berhenti dan tiaraf, berarti dia mati. Artinya membunuh masa depannya. Maka itu terakhir dalam surah Insyirah ayat 8 Allah minta, ketika kamu telah menyelesaikan tahapan demi tahapan yang satu dan melangkah pada tahapan berikutnya, maka kesudahannya berserah dirilah, berharaplah hanya kepada Allah. Usai kita berikhtiar, usai kita berdoa, artinya kita bertawakal kepada Allah. Kepada Allah lah kita menyerahkan segalanya. Kepada Allah lah kita berharap segala
kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Karena Allah pemilik segalanya, Allah penentu segalanya, dan Allah yang telah menetapkan segala sesuatu untuk kehidupan setiap makhluk di muka bumi yang fana dan indah ini. Salam virtual.